Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Brigitania dari kelas BKPI 2A. Baiklah, di sini saya akan mereview makalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Makalah pertama ada penting psikologi dan pendidikan pengembangan potensi, disusun oleh Eni Darwati. Kelebihannya, makalah ini memberikan pemahaman yang baik tentang pengertian psikologi pendidikan, sejarahnya, serta objek atau cakupan psikologi Islam. Terdapat referensi yang disertakan dalam pembahasan seperti nama-nama tokoh dan sumber-sumber yang mendukung informasi yang disampaikan. Pada bab penutup memberikan kesimpulan yang singkat namun padat mengenai topik yang dibahas. Kekurangannya, meskipun makalah memberikan gambaran umum tentang psikologi pendidikan, namun kekurangan analisis mendalam atau kajian lebih lanjut dapat menjadi kekurangan. Penyebutan referensi yang kurang spesifik dan keterbatasan dalam pembahasan objek psikologi sosial. Makalah selanjutnya ada psikologi pendidikan dengan kontribusi psikologi pendidikan, disusun oleh Jarti. Kelebihannya, pembahasan yang mendalam tentang pentingnya psikologi dalam dunia pendidikan, penekanan pada aspek-aspek perilaku dalam belajar mengajar, dan pemaparan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Kekurangannya, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan dan penyampaian makalah karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Tidak ada referensi yang mengarah pada studi kasus atau penelitian empiris untuk mendukung argumen yang disampaikan. Baik, makalah selanjutnya ada dinamika perilaku individu yang disusun oleh Rinda Iswandi. Kelebihannya, makalah ini mencakup berbagai perspektif psikologi, memberikan pandangan yang luas dan mendalam tentang dinamika perilaku individu. Penulisan yang terstruktur dengan baik, termasuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan dan kesimpulan, menggunakan berbagai teori dari tokoh-tokoh terkenal dalam psikologi seperti Maslow, Freud, dan sehingga memberikan landasan teori yang kuat. Kekurangannya, beberapa teori mungkin tidak terlalu mendalam sehingga pembaca mungkin memerlukan sumber tambahan untuk pemahaman lebih lanjut. Dan terdapat beberapa kesalahan dalam tata bahasa dan penyusunan kalimat yang dapat mengurangi kenyamanan dan pemahaman pembaca. Makalah selanjutnya ada perilaku siswa sebagai individu, disusun oleh Muhammad Raihan. Kelebihannya, makalah ini disusun dengan baik, memiliki struktur yang jelas dengan bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang terorganisir. Membahas dinamika perilaku individu dari berbagai perspektif. Kekurangannya, terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan tata bahasa dan konsistensi penulisan yang dapat mengganggu kelancaran membaca. Beberapa bagian seperti dampak kognitif dan subjektif dari perilaku kurang dijelaskan secara mendalam. Baik, makalah selanjutnya adalah makalah Dwi Maitina yang berjudul Faktor-faktor pengembangan serta tugas dan fase perkembangan siswa. Kelebihannya, makalah ini memiliki struktur yang rapi dan jelas dengan pengantar, pembahasan, dan penutup, menggunakan berbagai referensi yang relevan dan terbaru untuk mendukung argumen. Kekurangannya, beberapa bagian memiliki konsistensi dengan penggunaan bahasa dan tata bahasa. Makalahnya kurang memberikan contoh praktis atau aplikasi konkret dalam pendidikan sehari-hari. Baik, makalah selanjutnya adalah makalah Fitri, yaitu perkembangan dan proses perkembangan siswa. Kelebihannya memiliki struktur yang jelas dan pendahuluan, pembahasan hingga penutup. Membahas aspek fisik, moral, dan sosial, emosi, intelektual, bahasa, serta bakat dan kreativitas. Kekurangannya terdapat beberapa kesalahan tata bahasa dan penggunaan istilah yang tidak konsisten. Terdapat tidak banyak memberikan contoh konkret atau aplikasi praktis dalam pendidikan. Perlu perbaikan dalam penulisan referensi dan kutipan agar sesuai dengan standar akademik. Selanjutnya ada makalah dari Melissa Wandari, yaitu hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Kelebihannya, terdapat penjelasan rinci mengenai konsep pendidikan, tujuan, dan perkembangan peserta didik, dan menggunakan sumber-sumber akademik yang valid, menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami. Kekurangannya terhadap beberapa kesalahan penulis yang bisa mengurangi kredibilitas.
dan hanya beberapa sumber yang digunakan sehingga kurang beragam. Kesimpulan dan penutup terasa kurang mendalam dan bisa diperluas untuk lebih merangkum pembahasan. Selanjutnya ada makalah Siti Riana Dewi, yaitu kepribadian pendidik. Kelebihannya, penulis menggunakan referensi dari berbagai sumber akademis yang valid, menunjukkan penelitian yang cukup mendalam. Penulisan menggunakan bahasa yang cukup mudah dimengerti sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi makalah. Kekurangannya, terdapat beberapa kesalahan penulisan seperti tugas yang seharusnya tugas dan guna untuk yang seharusnya cukup guna atau untuk. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas penulisan. Kesimpulan dan saran rasa kurang mendalam dan dapat diperluas untuk lebih merangkum pembahasan serta memberikan rekomendasi yang lebih konkret. Baik, makalah selanjutnya ada makalah Nabila Pista, yaitu pembelajaran dengan pendekatan proses. Kelebihannya, penggunaan referensi dari berbagai sumber menunjukkan kedalaman penelitian dan informasi yang akurat. Dan pembahasan tentang konsep pembelajaran sangat mendalam, memberikan pemahaman yang baik tentang topik tersebut. Kekurangannya, adanya kesalahan dan tipe, menurunkan kualitas keseluruhan makalah. Pemilihan kata dan gaya bahasa tidak konsisten, mengganggu kelancaran pembaca. Kutipan tidak konsisten dan format pada penempatannya. Selanjutnya ada makalah dari Rahayu, yaitu pembelajaran dengan pendekatan proses. Kelebihannya, makalah ini mencantumkan sumber yang relevan. Pembaca dapat dengan mudah memahami tujuan dan rumusan masalah dari pembahasan yang disajikan. Kekurangannya, terdapat kekurangan dalam tata bahasa dan gaya bahasa yang kurang konsisten. Makalahnya cenderung deskriptif tanpa analisis kritis yang mendalam, mengurangi kedalaman pemahaman topik. Daftar pustaka tampaknya kurang terstruktur dan mungkin perlu disusun dengan lebih baik untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri referensi yang digunakan. Baik, makalah selanjutnya ada makalah Siti Maimunah, yaitu inteligensi ilmu pengetahuan, tahap kognisi, taksonomi belum lama. Lebihannya, makalah ini memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Makalah mencantumkan sejumlah referensi yang kredibel dan relevan dengan topik yang dibahas. Makalah ini menyertakan contoh-contoh konkret yang membantu menjelaskan konsep-konsep yang lebih abstrak. Kekurangannya, terdapat beberapa kesalahan tata bahasa dan penulisan, seperti kurangnya spasi setelah tanda baca dan penggunaan kata yang tidak konsisten. Makalah ini lebih banyak membahas teori daripada aplikasi praktisnya, menambahkan bagian dan menjelaskan bagaimana taksonomi belum dapat diterapkan secara konkret dan dalam konteks pembelajaran akan sangat bermanfaat. Makalah selanjutnya ada makalah Prima. Kelebihannya, penjelasan mengenai taksonomi belum lama dan tahap kognitifnya disajikan dengan rinci, memberikan pemahaman yang baik bagi para pembaca mengenai topik tersebut. Makalah memberikan contoh konkret mengenai setiap tahapan kognitif dalam taksonomi belum, membantu pembaca memahami penerapan praktis dari teori yang dibahas. Kekurangannya, penggunaan bahasa dalam makalah ini kurang konsisten dan bagiannya menggunakan bahasa formal dan bagian lain menggunakan bahasa sehari-hari. Daftar pustaka dalam makalah ini tampak kurang terstruktur dan konsisten dalam format penulisan. Baik, selanjutnya ada makalah Ines Aulia. Kelebihannya, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang taksonomi belum dan menyajikan perkembangan dan revisi terbaru serta memberikan contoh yang relevan dalam konteks pendidikan. Kekurangannya, tidak mengeksplorasi aplikasi taksonomi belum secara mendalam tentang situasi pendidikan yang spesifik, tidak memberikan penelitian yang empiris yang mendukung klaim-klaim yang dibuat. Makalah selanjutnya ada makalah Amiratul Artifa. Review saya tentang makalah ini, yang kelebihannya memiliki struktur yang teratur dengan bagian-bagian yang jelas, terus menyediakan definisi dan penjelasan mendalam tentang revisi taksonomi belum. Yang ketiga ada menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan makalah akademik. Tahap kognisi dijelaskan secara detail dan dengan contoh relevan. Kekurangannya, beberapa konsep tidak dibahas secara rinci. Terus beberapa referensi kurang lengkap atau tidak memiliki format standar akademik. Kurangnya analisis terhadap konsep yang dibahas, misalnya dampak perubahan taksonomi terhadap praktik pendidikan.
Selanjutnya ada makalah Bunga Indiana, yaitu teori-teori dalam belajar. Kelebihannya struktur yang terorganisir dengan baik, dengan daftar isi yang jelas, penjelasan yang komprehensif tentang konsep, proses, dan sistem belajar, penggunaan referensi dari berbagai sumber yang relevan. Kekurangannya, terdapat beberapa kesalahan penulisan dan ketidakkonsisten dalam penggunaan bahasa. Pembahasan pada beberapa bagian lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang baik, dan serta detail tentang sumber yang dikutip perlu disertakan untuk meningkatkan kredibilitas makalah. Selanjutnya ada makalah Nelly Asepti, teori-teori dalam belajar. Kelebihannya, makalah ini memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Makalah membahas konsep dan teori belajar secara detail. Makalah mencantumkan daftar pustaka yang mengandung referensi relevan dan mendukung isi makalah. Kekurangannya, kesalahan penulisan. Terdapat beberapa kesalahan seperti kesalahan ejaan dan tata bahasa yang perlu diperbaiki. Pembahasan yang lebih mendalam. Terus ada penyebutan sumber yang lebih rinci, sebaiknya ditambahkan informasi yang lebih rinci tentang sumber yang dikutip. Selanjutnya ada makalah Miranda, yaitu saya sendiri. Kelebihannya, makalah ini memiliki struktur yang teratur dan dengan pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang baik. Makalah ini menggunakan referensi yang relevan untuk mendukung argumen mereka. Pembahasan tentang definisi intelijensi dan metakognisi serta peran penting metakognisi dijelaskan dengan cukup mendalam. Kekurangannya, beberapa bagian makalah terasa sedikit kaku dan kurang lancar dalam penyampaian informasi. Penggunaan bahasa mungkin lebih bervariatif dan untuk menarik daya tarik membaca. Penyebutan daftar pustaka pada akhir terasa sedikit berantakan. Baik, selanjutnya ada makalah PP. Kelebihannya, makalah ini memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, penyampaian informasi yang jelas tentang kondisi, metakognisi, dan pengukuran intelijensi. Kekurangannya, ada beberapa bagian terlihat kurang teratur dalam format dan tata bahasa, kesalahan dalam penulisan kertas, serta kurang tanda baca yang konsisten. Meskipun makalah ini memiliki bagian-bagian terpisah dengan judul yang jelas, keterkaitan antara bagian-bagian mungkin bisa diperkuat. Baik, makalah selanjutnya yang makalah dari Unit Istigma. Kelebihannya, makalah ini terorganisir dengan baik dan memudahkan membaca, mengikuti alur, dan penjelasannya tentang aktivitas menentukan terjadi dengan baik, menggunakan sumber-sumber akademik yang terpercaya. Tujuan dan permasalahan memberikan pandangan yang baik. Kekurangannya, analisis kritis terhadap konsep-konsep kurang mendalam, serta terdapat kesalahan tipografi dan format yang tidak konsisten. Makalah selanjutnya ada makalah Abu Ahmad. Kelebihannya, terorganisir dengan baik, menggunakan pembaca mengikuti alur pemikiran, menyediakan definisi mendalam tentang referensi kredibel. Tujuan makalah dijelaskan dengan jelas. Kekurangannya, beberapa konsep tidak dibahas secara rinci, tidak ada contoh konkret atau studi kasus yang mendukung teori. Beberapa referensi kurang lengkap atau tidak mengikuti format standar. Selanjutnya ada makalah Cindy Ayu Widyasari. Kelebihannya, membahas isu penting tentang anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan. Penulisan sederhana dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, mendukung argumen dengan sumber yang meningkatkan kredibilitas. Kekurangannya, kesalahan ejaan dan format yang mengurangi profesionalisme, kutipan tidak konsisten dan kadang kurang tepat, penggunaan istilah yang tidak konsisten. Makalah selanjutnya ada makalah Cindy Pragitasari. Kelebihannya, membahas topik penting dan relevan tentang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, memanfaatkan referensi yang bervariasi dan relevan untuk mendukung argumen yang informasi yang disampaikan. Kekurangannya, terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tata bahasa, mengurangi profesionalisme, penggunaan kutipan dan referensi tidak konsisten. Baiklah, selanjutnya ada makalah Sifat Hisam. Penulis menggunakan referensi dari berbagai sumber untuk mendukung argumennya. Terus pembahasan mengenai evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar berdasarkan analisis taksonomi Bloom diuraikan dengan cukup rinci dan mendalam. Kekurangannya, ada beberapa kesalahan penulisan yang perlu diperbaiki. Meskipun
makalah memberikan gambaran umum tentang evaluasi pendidikan, namun analisis yang lebih mendalam atau studi kasus konkret. Makalah terakhir adalah makalah masyah. Kelebihannya penjelasan yang detail tentang evaluasi belajar pendidikan, meningkatkan pemahaman membaca tentang topik tersebut. Penggunaan bahasa formal yang tepat meningkatkan kredibilitas. Kekurangannya, beberapa bagian pembahasan mungkin memerlukan analisis yang lebih mendalam, serta penyertaan contoh kasus atau studi kasus yang konkret.